Guru memang harus memiliki kode etik karena kode etik menjadi jiwa bagi guru. Namun, apakah negara bisa mengatur kode etik guru? Tanya Pak Doni saja. Apakah negara bisa mengatur kode etik guru? Itu yang menjadi pertanyaan. Dalam beberapa diskusi dengan Ketua PGRI, Ibu Nifah Rosidi, saya mengatakan bahwa kode etik guru itu memang diperlukan, tetapi kapasitas negara menentukan kode etik guru dinyatakan sebagai terlalu berlebihan. Yuk kita simak pendapat dari Ibu Nifah Rosidi sebagai Ketua PGRI. Satu lagi pertanyaan, mungkin terkait dengan tadi yang Ibu sampaikan, terkait dengan kode etik ya. Memang di dalam draft awal, Menteri membentuk atau yang istilahnya menentukan kode etik organisasi profesi guru. Itu yang di draft pertama. Di draft April saya melihat ada perubahan, sekarang itu akan dibagi menjadi dua, Bu. Jadi kode etik guru nasional, di situ yang menetapkan menteri atau pemerintah, nanti akan saya cek. Ya, katakanlah menteri, karena menteri itu kan yang mewakili pemerintah yang menyelenggarakan bidang pendidikan, jadi kode etik guru nasional. Lalu kemudian masing-masing organisasi profesi guru bisa menambahkan yang kode etik yang lebih spesifik. Nah, ya aneh lah. Bagaimana? Ya enggak lah, ya. Oh, pemerintah udah ngatur semuanya. Kita berorganisasi itu mengikat. Yang penting adalah mengikat anggotanya. Kode etik harus ditentukan oleh organisasi profesi, bukan oleh pemerintah. Mana ada, gitu. Itu juga tendensius, gitu. Saya juga keberatan. Di mana-mana di seluruh dunia kode etik itu adalah miliknya organisasi profesi. Iya, miliknya organisasi. Yang lucu lagi, kalau ada masalah persoalan guru dan lain sebagainya, pasti yang ditanya kami. Gitu. Padahal kan kita juga belum tentu bahwa itu anggota kami. Gitu. Tapi selama ini kita bela, tetap kita bela. Gitu. Dan kalau berbicara organisasi profesi, harus ada pengaturan lainnya. Misalnya kayak di kedokteran, kalau dia melanggar etika profesi, diberi kesempatan untuk dibela oleh advokat dari organisasi profesi. Nah, itu ya kan, karena kita kan dalam konteks perlindungan profesi, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Dan satu lagi Mas, gitu, kalau dia wajib, nggak ada cerita dipersoalkan karena kita ini independen, hidupnya dari iuran. Semua organisasi profesi itu ada iurannya. Itu nggak kata guru aja semuanya, karena kita tidak ingin diintervensi siapa. Karena itu saya ingatkan politik belakang itu nggak lucu gitu. Dan guru itu semakin cerdas, semakin cerdas memilih siapa yang membela mereka, gitu ya. Jadi kalau kekuasaan ada waktunya. Makasih Mas. Ya, jadi kalau saya tidak salah menyimpulkan, kode etik guru nasional itu sebenarnya tidak diperlukan ya, Bu Nia. Sama sekali tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah otonomi, independensi dari organisasi profesi guru untuk menentukan apa yang menjadi kewajiban moral, norma-norma moral para anggotanya. Betul. Jadi serahkan saja kepada organisasi profesi untuk mengatur norma-norma terkait etika, ya, norma moral yang menjadi kode etik bagi para anggotanya. Kode etik guru nasional yang ditetapkan pemerintah atau menteri ini sebenarnya tidak diperlukan ya Ibu ya. Aneh. Bagi saya malah aneh. Bagi aneh ya. Karena organisasi profesi itu ya bagi pandangan saya ya harus independen dan bersifat non-diskriminatif, yang bahasa saya itu unitaristik, gitu. Inklusif gitu kan ya. Dan prinsipnya itu kan sebenarnya untuk mengembangkan dan melindungi, gitu kan. Mengembangkan dan memperjuangkan aspirasi, melindungi konsisten. Tidak ikutan karena misalnya diberi tempat tertentu gitu, enggak gitu. Yang kita memang berkhidmat, ya, berkhidmat untuk kepentingan mereka. Jadi saya setuju Mas yang Panjenengan tadi katakan ya, mengikat secara moral, bahkan bukan hanya itu. Kalau beracara, Mas, misalnya dibawa ke masalah hukum, ya. Iya, pengadilan hukum. Itu udah sekarang dengan otonomi ini, dan kita juga punya
MOU dengan Polri itu kita jadikan alat untuk instrumen untuk mengemukakan bahwa sepanjang dia kesalahan itu dalam konteks adalah profesi, kaitannya dengan moral, maka nggak bisa mereka langsung tahu tiba-tiba dibawa ke mana gitu. Atau ada maaf, misalnya kasus beberapa daerah yang menangis kepada kami tiba-tiba ditempelengi oleh kasus ya namanya oknum ya, orang-orang yang berpengaruh misalnya, karena sudah gitu nggak bisa melaporkan, kemudian malah dilaporkan. Nah, pada saat guru-guru begini kemudian merasa, kami perlu loh berinduk kepada organisasi yang membela kami. Dan kami itu banyak sekali mendapatkan itu. Kami itu di Indonesia beda dengan di luar negeri. Oh, di luar negeri itu betul-betul membela anggotanya. Sekarang yang bukan anggota dan itu juga kita bela mati-matian. Artinya bahwa memang kehadiran organisasi profesi itu harus menjadi jembatan aspirasi dan perlindungan bagi mereka. Dari diskusi tadi kita tahu bahwa kode etik guru memang harus dimiliki oleh guru. Tetapi kode etik ini yang menentukan adalah organisasi profesi. Ketika negara menentukan kode etik guru Indonesia, saya rasa hal ini terlalu berlebihan. Dan organisasi guru seharusnya memiliki kode etik sendiri yang ditentukan oleh organisasi profesi itu, sehingga setiap orang yang ada di dalam organisasi profesi itu dapat memiliki semangat dan spirit nilai-nilai yang diperjuangkan sesuai dengan visi misi dari organisasi profesi tersebut. Biarkanlah organisasi guru menentukan kode etik itu sendiri, tidak perlu negara ikut campur karena itu akan membuat kode etik ini menjadi tidak otentik. Biarkanlah organisasi profesi mengevaluasi, menentukan kode etiknya sendiri, sehingga mereka lah yang akan menjaga martabat dan profesi dari keguruan mereka. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.